alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema dendam bikin rezeki padam. Nauzubillah subhanauzubillah. Sebelum kita lanjut, saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat sebuah video tayangan tentang kisah anak dan ayah yang dendam dan melakukan penganiayaan. Ini dia tayangannya. Nauzubillah subhanauzubillah. Nah ini ya yang diakibatkan oleh dendam. Nah ini Bib, ini kita mau izin nih Bib nih. Ya kita bicara masalah dendam, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ini Ustadz Syam, kita bicara masalah tentang orang yang dendam. Orang balas dendam walaupun dia benar, ternyata di dalam Islam ini orang ini tidak patut diapresiasi. Ini maksudnya apa ya Ustadz Syam? Walaupun benar. Walaupun benar. Apa tuh Ustadz Syam? Mau izin penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami belakang Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang menghindari perdebatan meskipun benar itu adalah satu rumah di surga. Ini berdebat doang loh, apalagi kalau sampai menghindari ya ini konflik seperti yang ada diberitakan tadi, subhanallah. Jadi kalau orang yang menghindari perdebatan itu dijanjikan rumah di surga, bagaimana mungkin orang yang memaafkan itu tidak dijanjikan apa-apa? Mesti sesuatu yang akan dibalaskan baginya adalah sesuatu yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi atau lebih istimewa lagi. Maka subhanallah, bagi orang yang menaruh dendam di dunia, maka ternyata tidak patut diapresiasi karena ternyata kalau dia membalaskan dendamnya di dunia maka tidak ada lagi balasannya di akhirat. Karena sudah diselesaikan di dunia, sudah terjadi timbal balik di dunia. Bahkan lebih bahayanya lagi, ketika ia membalas keburukan orang lain, keburukannya biasanya lebih besar daripada yang dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya. Subhanallah. Misal, si A menzalimi si B, lalu si B mengatakan, biarlah di akhirat engkau dapat balasannya. Nah, itu berarti selesai. Nanti dia dapat apresiasi di akhirat. Entah itu dapat pahala dari Allah atau mungkin yang menzalimi juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata si A tidak diterima dizalimi oleh si B. Akhirnya dia membalas di dunia, maka tidak ada lagi balasan di akhirat nanti. Bahkan lebih bahayanya lagi, bisa saja si A malah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena ternyata balasannya lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh si B tadi. Maka kalau dikatakan tidak dapat apresiasi karena dia telah menyelesaikannya di dunia, yang bahkan yang lebih berbahaya lagi, balasannya lebih parah dibandingkan apa yang dilakukan pelaku sebelumnya. Maka subhanallah, satu kerugiannya tidak dapat apresiasi. Yang kedua, tidak mendapatkan pahala kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bukan berarti tidak bisa melawan. Sabar itu dia bisa melawan, dia bisa membalas, tapi dia menahannya. Kenapa? Karena kalau dia tidak menahannya, maka terjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Antara manusia bisa jadi bunuh-bunuhan, antara manusia bisa jadi suatu keburukan. Kita lihat salah satu contoh kesabaran dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya di dalam Al-Quran yang begitu panjang ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mestinya sudah sangat pantas ia membalas saudara-saudaranya. Kenapa? Dari kecil sudah dimasukkan ke dalam sumur, lalu terbawa ke negeri Mesir sana. Lalu ternyata pada suatu ketika dia menjadi seorang menteri di sana. Lalu ternyata bertemu dengan saudara-saudaranya. Justru saudara-saudaranya ini dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dibalasnya dengan kebaikan. Maka ternyata dendam tersebut dibalas dengan kebaikan sehingga disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pahala kesabaran. Amin. Kesabaran nahan untuk tidak balas dendam, kesabaran nahan syahwatnya kepada istri daripada majikannya tadi, kemudian kesabarannya ketika dia dipenjara, kesabarannya ketika dia difitnah. Maka subhanallah, tidak mendapatkan pahala kesabaran bagi orang-orang yang masih menyimpan dendam. Kenapa? Karena ternyata apresiasinya hilang karena dia membalaskan dendamnya. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang menahan dendamnya tidak dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak mendapatkan lagi pahala di akhirat karena disebabkan oleh membalas dendam di dunia tadi. Jadi kalau selesai di dunia tidak ada lagi balasan di akhirat. Makanya orang yang baik itu orang yang tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersabar karena dia yakin bahwa balasan Allah lebih besar lagi daripada kalau saya membalasnya. Maka bersabarlah kita, tapi jangan biarkan diri kita juga terus-terus zolimi, tidak ada penyelesaian, itu salah juga. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tapi yang namanya manusia nih memang ya boleh dibilang ya dendam ini memang nggak baik. Ya. Tapi manusia ini kan apresiatif gitu loh ya. Maksudnya
Kalau seandainya dia kesel, pasti dia kan harus melampiaskan atau mengapresiasikan apa rasa kesalnya kepada orang yang bersangkutan. Kalau seandainya nggak boleh menyimpan dendam dalam hati, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengapresiasikannya, Habib? Mohon izin penjelasannya, Habib. Ya, Fadhal, Habib. Afwan, Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana cara melampiaskan rasa kesal kita nih kepada orang yang zolimin kita, ya orang yang nyakitin kita, orang yang hina kita, orang yang membuat kita seolah-olah hancur, padahal nggak hancur. Karena ada Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Apa yang harus kita lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dha'if liman. Di sini dijelaskan bahwasanya siapa orang yang melihat kemunkaran dan kita yang dimunkarin, ya kan? Kita yang dizolimin, maka kalau kita berani, kita tegur dia secara langsung. Ketika seseorang dia punya keberanian, dia punya kemampuan, maka tanya, kenapa engkau zolimin saya? Kenapa? Apa salah saya? Apa dosa saya sama kamu? Kenapa kau senang saya menderita? Kenapa engkau senang saya terpuruk? Kenapa engkau senang saya dibully orang-orang lain? Kenapa setiap kamu ngomong kamu ingin selalu menang? Selalu menjerumuskan saya, sampai mengucilkan saya, menghina saya. Kenapa? Ada apa dengan saya? Yeah. Kamu sirik sama saya, kamu benci sama saya, atau kamu punya dendam pribadi sama saya. Saya tidak pernah melakukan apapun sama kamu. Nah, kata-kata yang baik keluarkan kalau dia berani. Kalau misalkan itu yang melakukan, atasannya tanya, Pak, mohon maaf, kenapa Bapak selalu menyindir-nyindir saya di meja meeting? Ya kan? Kenapa Bapak selalu menghina saya secara langsung di depan yang lain? Itu menghancurkan saya. Kalau punya keberanian. Kalau punya keberanian. Kalau punya keberanian. Nah itu yang saya bilang nih, saya nggak mungkin nggak ada keberanian. Ya kan? Apabila dia nggak punya keberanian, ya kan, nggak mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka dia bisa mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah sentuh hatinya, Allah gerakan hatinya, ya kan, Allah jadikan kebaikan dalam hatinya, Allah berikan keberkahan dalam diri dan jiwanya, ya Allah, semoga hati dan jiwanya dan pikirannya nggak ganggu saya lagi, ya Allah. Itu pakai lisan. Itu pakai lisan, ya kan? Itu pakai doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang baik, meminta kepada Allah. Ketika dia nggak mampu, ya kan? Dia nggak bisa, berarti kan perlu minta pertolongan. Betul. Ya kan? Udah doain juga masih ganggu juga. Pertolongannya ya ini kepada siapa? Kepada yang berwajib. Ini nggak bisa dihentikan caranya. Ini saya selalu dizolimin, selalu dihina dan lain sebagainya. Maka minta perlindungan terhadap negara kita. Kita adalah negara hukum. Yang minta perlindungan itu diperbolehkan. Jadi untuk mengadukan kepada yang berhak. Yang berhak. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki hati, jiwa, dan berharap akan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan kalau udah terzolimin, seorang suami nih, ya kan? Kita tahu suami kita jahat luar biasa, ya kan? Maka kalau dia udah mukul, dia sudah menganiaya, maka kita boleh minta perlindungan sebagai seorang istri. Lapor, KDRT. Ya, inti seperti itu. Maka diperbolehkan dalam sebuah syariat untuk meminta bantuan. Jadi kalau intinya sudah menyakitkan dan membahayakan. Iya, jadi intinya ada caranya. Iya. Ya? Bukan harus jadi membalaskan dendamnya paling nggak minimal sama apa yang saya rasakan, nggak gitu juga. Jadi memang bagusnya adalah ada tahapan-tahapannya. Pertama kalau tabayun, dia kalau berani disamperin. Iya. Nah, kalau dia nggak berani doakan. Kalau udah masih dizolimin juga laporkan kepada yang Ya. berwenang. Tindakan tidak menyenangkan atau tindakan membahayakan jiwa. Betul. Ini dibolehkan dalam syariat. Masya Karena Allah. meminta perlindungan. Sahabat pernah datang kepada khalifah untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Ya, terima kasih banyak Bib. Ini bagus banget ilmunya, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita akan membacakan pertanyaan masuk nih. Banyak banget pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya saya bersikap dengan suami saya yang sedang dendam kepada saya saat ini atas kesalahan saya di masa lalu? Terima kasih. Nah, ini Ustaz Maulana mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok laki-laki yang dendam kepada istri, maka apa yang dilakukan sosok istri? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian dan penjelasan. Itu perlu dijelaskan dan diberikan pengertian. Kalau perlu minta bantuan orang untuk menjelaskan perihal permasalahan ini supaya lebih clear. Karena ini hidup satu rumah loh ini. Kemudian mohon maaf, ini sebenarnya buat wanita yang mungkin dendam suaminya sama dia karena perlakuannya dia masa lalu, maka yang penting yang harus dicamkan adalah jadikan ini adalah cambuk ataupun motivasi untuk jauh lebih baik. Jadi bisa membenahi diri. Makanya balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka sosok wanita yang ibaratnya didendami oleh suami, tetaplah dia melayani suami dengan Masya baik. Allah. Kebaikan itu akan menutupi keburukan. Betul. Ya, meskipun banyak, yakinlah
pasti akan terkikis, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita Ya. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saudara saya kebetulan telah wafat. Setelah ditelusuri, ternyata saudara saya meninggal atas kiriman santet atau guna-guna dari orang yang gak suka sama saudara saya. Jujur, saya dan keluarga besar masih gak terima atas meninggalnya saudara saya ini. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membalas kiriman santet? Aduh, kacau juga ini. Kayaknya masih gak terima ini ya. Dan kira-kira saudara saya ini jatuhnya matinya syahid, maksudnya mati syahid ya, atau mati penasaran ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya jawab pertanyaan terakhir. Apakah saudara saya mati syahid? Insyaallah dia syahid akhirat. Amin. Syahid akhirat itu adalah tetap diperlakukan sebagai orang meninggal biasa ya, tetap disolati, dimandikan, dikafani ya, diurusi jenazahnya. Kalau syahid dunia itu dia mati di medan perang, langsung dikuburkan tanpa dikafani dan tanpa apa segala macam. Kalau ada kafan dikafani, tapi dikubur dengan pakaiannya, subhanallah. Tapi saudara tadi itu mati syahidnya syahid akhirat, diberlakukan seperti jenazah yang lainnya, namun ternyata di mata Allah subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah dia masih hidup dan tetap diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia orang soleh. Jadi dilihat juga hidupnya sebelum matinya. Orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak taat sama Allah, tiba-tiba meninggal dunia dibilang mati syahid, kan nggak mungkin juga. Dia adalah orang yang soleh, taat sama Allah, nggak pernah dendam sama orang lain, bagus akhlaknya, meninggal dunia diperkirakan kena santet, maka dia mati syahid. Jadi dilihat juga hidupnya sebelum kematiannya, baru digolongkan mati syahid. Atau dia mati penasaran. Apa itu? Tidak ada orang tidak mati dengan penasaran. Semua orang mati penasaran. Kenapa? Karena yang pertama dia ucapkan di dalam kuburnya, ya Allah, seandainya saya bisa hidup lagi, saya masih mau beramal. Semua penasaran. Orang yang bawa bekal banyak di kuburnya itu penasaran, seandainya saya tambah lagi amalku. Bukankah kita pernah mendengar suatu riwayat seorang sahabat mengatakan, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semuanya? Lalu ditanyakan, kenapa dia mengucapkan begitu ya Rasulullah? Karena dia lihat pahalanya jalan kaki ke masjid dari rumahnya yang jauh. Jadi dia bilang, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku ya? Makanya dia meninggal penasaran. Penasaran kenapa? Penasaran pahalanya. Seandainya lebih jauh lagi rumahku, pasti pahalanya lebih banyak lagi. Jadi penasarannya karena kurang beramal, ataupun sudah banyak tapi pengen nambah lagi amalnya. Itu yang disebut dengan mati penasaran. Bukan arwahnya gentayangan, tidak. Semua arwah itu sudah digenggam sama Allah subhanahu wa ta'ala, berada di alam barzakh. Kemudian dikatakan bagaimana caranya membalas santet tadi. Maka subhanallah, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warda pernah datang di kerajaan Persia, lalu bersama dengan Ratu Kisra, itu Ratu Persia itu, dia dikatakan, diperlihatkan, Khalid, tahukah kau ini adalah andalannya kerajaan kami nih. Apa itu, kata Khalid bin Walid? Ini adalah racun ini. Tidak ada satupun yang tidak mati kalau dia minum racun ini. Kata Khalid bin Walid, sini coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'il alim. Diminum sama Sayyidina Khalid bin Walid. Tidak ada kan? Karena yang mematikan itu bukan racun, bukan santet, bukan sihir, tapi yang mematikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara membalas santet itu adalah semakin yakinnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin akan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan santetnya, tapi salahkan diri kita. Bermuhasabah, apakah mungkin kita yang kurang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita yang kurang melakukan perlindungan diri, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Walaupun dalam riwayat Nabi pun pernah kena sihir, Nabi pun pernah meminum racun. Untuk apa? Untuk contoh bahwa kita semua ini manusia akan mendapatkan bahaya seperti itu. Makanya tingkatkan perlindungan diri kita. Maka subhanallah, balas dengan apa? Kalau memang terbukti, datangi dengan pihak yang berwajib. Ya, si dukun tadi, si seorang yang berbahaya tadi, yang menzalimi orang lain tadi. Kalau tidak terbukti, jangan sampai suudzon saja, dianggap orang tidak suka dengan kita, padahal kita pernah bersalah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Fadli. Sudah dijawab panjang lebar tadi Ustaz Syam ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih, dari @bambang_mobile3. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih Ustadz, dendam kesumat itu dendam yang nggak bisa jalan? Itu mah
Bukan Bambang, Itu bukan kesumat. Yang nggak bisa jalan itu dendam kesumbat. Bambang ngetes aja. Bambang bisa Ente aja, kadang-kadang Bambang. ente. Ente Yang kadang-kadang di rumah. ente nih, ya. Dari kemana-mana kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ente gak boleh kayak gitu ente.